Halo, kita kembali lagi di sini. Kita membahas tentang push button dan input digital. Pertama, di sini ada rangkaian. Ada 3 komponen. Rangkaian ini sederhana. Saya buatnya menggunakan software FreeSync. Di sini ada 3 komponen utama, itu Arduino. Kemudian di sini kita menggunakan resistor 1 kilo ohm dan kita menggunakan push button di sini. Oke, sebenarnya ini konsep yang sederhana karena kita hanya merekam input digital, tapi ini cukup penting. Kenapa? Karena ketika program cukup besar nantinya, kita bisa mempunyai masalah di mana kita harus merekam dengan waktu yang tepat kapan tombol ini ditekan. Oke, pertama yang akan saya jelaskan adalah rangkaian dari si push button ini. Oke, di sini kenapa kita pakai resistor? Oke, so pertama, ini push button terkoneksi ke pin digital 2. Oke. Mungkin kita bisa gambarkan di sini pin digital 2 gitu ya. Di sini pin digital 2 untuk si Arduino, kemudian terkoneksi ke push button. Oke, kita gambar push buttonnya itu begini aja. Begini, kemudian begini. Oke. Nah, seperti switch ya. Jadi kalau ditekan dia akan terkoneksi. Kemudian salah satu kakinya akan terhubung ke ini 5 volt. Oke. Nah, kemudian kaki yang lainnya akan terhubung ke pin 2. Oke, ini akan terhubung ke pin 2. Ini ya. Nah, oke. Sekarang ketika ketika push button ini tidak ditekan, pin 2 ini akan bingung dia akan merekam yang mana. Apakah karena kondisi high itu adalah 5 volt dan kondisi low itu adalah 0 volt. Nah, 0 volt itu kan ground. Nah, pertanyaannya, ketika tombol tidak ditekan, maka pin 2 akan merekam kondisi high atau low. Nah, kondisi ini dinamakan kondisi floating point ketika tidak ditekan. Oleh karena itu, kita harus tambahkan resistor. Kita harus tambahkan resistor di sini. Oke, kita tambahkan resistor dan terhubung ke ground. Oke, ini 0 volt. Nah, resistor ini nilainya 1 kilo ohm. Boleh lebih besar, boleh lebih kecil, tergantung. Nah, kemudian untuk nilainya ini, nilai resistor ini saya sarankan sih untuk 1 kilo ohm aja. Sebaiknya lebih besar dari 1 kilo ohm, tapi kalau bisa jangan kurang dari 1 kilo ohm. Oke. Nah, jadi ketika tombol tidak ditekan, maka arus akan mengalir, eh, pin 2 akan merekam sinyal yang ke sini nih. Nah, ke ground. Oke, tapi ketika dia ditekan, nah otomatis pin 2 punya 2 cabang nih, mau ke sini atau ke sini. Nah, kalau mau ke ground kan, kalau mau ke 0 volt kan ada hambatan nih sebesar 1 kilo ohm. Maka akan lebih gampang kalau langsung ke sini nih. Ini posisi ditekan ya. Posisi ditekan berarti ini nyambung gitu ya. Nyambung. Nah, akan lebih mudah ke kondisi 5 volt. Jadi kondisi pin 2 ketika ditekan, push button ditekan, maka pin 2 akan menerima sinyal 5 volt yang artinya high. Oke. Nah, cukup di situ untuk pembahasan tentang pull down resistor. Oke, nama resistor ini, nama rangkaian ini adalah uh, active high dan menggunakan rangkaian pull down resistor. Oke, itu untuk penjelasan tentang rangkaiannya. Oke, sekarang kita masuk ke programnya. Di sini kita punya uh, directive preprocessor untuk nilai 2 dengan nama pin push button. Oke, pertama-tama kita langsung ketik aja di sini pin mode karena kita ingin merekam sinyal yang ditentukan oleh button atau push button ini, berarti kita gunakan sebagai input. Pin push button.
push. Sini kita gunakan sebagai input. Kemudian untuk ini kita tambahin serial.begin di 9600, kemudian serial.println sini mulai. Oke. Nah, terus kita ingin merekam ketika pin push button ditekan. Oke, kita bisa gunakan di sini kondisi if digital read untuk pin push button, ya, sama dengan hide. Oke, jika hide kita tulis di sini serial.println hide. Oke, tapi jika tidak kita tulis di sini, sorry, ini pakai tanda ini dan ini juga. Oke, kemudian di sini kita kasih low. Oke, kemudian kita coba upload, kita pakai board Uno dan COM3, kita coba upload. Oke, program sudah terupload. Sekarang kita lihat serial monitornya. Oke, ini terlalu cepat. Kita belum pasang delay di sini. Sekarang coba kita kasih delay di 500. Oke, sekarang kita upload. Oke, sudah terupload. Nah, kondisi pinnya sekarang adalah low. Kemudian coba kita klik sekali. Oke, 2 kali, 3 kali. Oke, kerekam sekali high. Klik lagi, kerekam sekali high. Klik lagi, nggak kerekam. Klik lagi, nggak kerekam. Klik lagi, baru kerekam. Oke. Nah, terus gimana cara mengatasi ini? Nah, yang terjadi adalah ketika kita tekan tombol tapi tidak kerekam sebagai high di sini, itu yang terjadi adalah ketika delay di 500 ini. Oke, gimana sih prosesnya? Sekarang ayo kita cek di sebelah sini. Oke. Nah, fungsi setup itu kan hanya sekali dieksekusi. Oke, berarti setup itu misalkan begini ya. Nah, ini kan hanya sekali dieksekusi. Ini tanda panah yang warna biru menandakan proses pengeksekusian. Kemudian untuk fungsi loop, nah ini kan dieksekusinya berulang-ulang. Oke, jadi nanti udah nyampe sini, dia ngulang lagi nih dari sini, ulang terus. Oke, nah ada beberapa statement program kita, maka proses pengeksekusian itu begini nih, satu gitu ya. Nah, kemudian tadi ketika di sini ada statement digital read, yaitu di sini. Di sini ada statement digital read. Oke, di bagian ini baris 11, apakah digital read untuk pin push button sama dengan high? Artinya statement 11 ini jika dibahasakan manusianya, apakah tombol ditekan? Apakah tombol ditekan gitu ya. Nah, kalau tombol ditekan maka tampilkan high. Kalau tidak ditekan maka tampilkan low. Nah, terus setelah ini selesai, maka sampai di baris 16. Delay selama 500 milisecond. Artinya delay selama setengah detik. Oke. Jika kita tekan tombol di rentang ini, di selama setengah detik ini,
maka Arduino atau pin 2 kita tidak akan mengetahui bahwa pin push button ditekan. Oke, kecuali kita pas benar-benar ngerekamnya di sini. Menekan tombolnya pas ketika si Arduino berada di statement program yang ini, gitu. Kalau misalkan pas di sini, dia nggak akan ngerekam. Jadi benar-benar harus pas. Terus gimana cara kita memperbaikinya? Oke, sekarang kita coba untuk menggunakan milis, tidak menggunakan delay. Oke, sekarang mari kita modifikasi program kita. Oke, pertama kita hapus dulu ini. Kita lihat program kita yang tadi. Kejadian program kita yang sebelumnya adalah permasalahannya adalah kita menekan tombol ketika sedang delay. Artinya ketika Arduino sedang menunggu waktu delay di baris 16 ini. Nah, sekarang mari kita masuk lebih dalam lagi. Oke, ketika pin push button ditekan, yang terjadi adalah kondisi low menjadi high. Artinya kalau di sini kita punya grafik gini ya, ini grafik waktu, oke, ini grafik kondisi voltage gitu ya. Kemudian kita di sini punya 5 volt dan di sini 0 voltnya. Oke. Nah, jadi ketika kondisi ada di sini, oke, berarti tombol nggak ditekan. Nah, kemudian ketika tombol ditekan, dia akan menjadi high nih, akan jadi 5 volt. Akan jadi di sini. Oke, berarti langsung begini kondisinya. Oke. Nah, kemudian ketika dilepas lagi, kondisinya balik lagi ke 0. Nah, jadi ketika kondisi rising ini berarti kita harus punya kondisi push button yang menyimpan kondisi sebelumnya dan kondisi sekarang. Oke, jadi kita buat variabel. Kita buat variabel boolean di sini. Bool kondisi PB sekarang diisi dengan low, kemudian kita buat lagi kondisi PB terakhir, yaitu yang sebelumnya gitu ya. Ini kita kasih low juga. Oke, kemudian kita bisa bikin di sini kondisi PB sekarang. Oke, kita isi dengan ini di digital read push button. Oke, tuh. Kemudian ini kita hapus aja. Jadi ketika kondisi PB terakhir sama dengan low, kemudian kondisi PB sekarang sama dengan high. Oke, berarti kondisi pada baris 15 ini, statement pada baris 15 adalah merekam yang bagian ini. Nah, merekam yang bagian ini. Oke. Kemudian apa yang akan kita lakukan, apa yang akan Arduino lakukan ketika kondisi ini tercapai? Oke, maka kita tulis di sini serial print line, kita tulis di sini press. Oke. Selanjutnya ini udah kita teruskan, maka di sini kondisi PB terakhir diisi dengan kondisi PB sekarang. Oke, kemudian kita harus update dulu sebelum masuk ke fungsi loop. Di sini kita harus update kondisi PB terakhir. Di sini kita isi dengan digital read ini pin push button. Oke, sudah semua. Sekarang
Ayo kita lihat hasilnya. Kita coba upload. Setelah diupload, kita buka serial monitor kita. Oke. Nah, sekarang kita coba tekan push button kita. Oke. Oke. Nah, sekarang kita ingin memastikan hanya sekali ditekan. Maksudnya kita ingin memastikan ini kan tulisannya pressed semua gitu ya. Kita pengen ada counting untuk setiap kali ditekan. Oke, sekarang kita bikin di sini integer 16_t counter kita isi dengan 0. Kemudian di sini kita ketik serial.println ini counter plus. Oke, kemudian kita upload lagi. Oke, mulai. Nah, sekarang kita press. Oke, ini kita kasih spasi aja. Press ke sini, kita upload lagi. Oke, kita press. Oke, ke 0, ke 1. Nah, walaupun kita tekan terus. Dia nggak akan nambah. Nah, terus ada kejadian nambah di mana kita nekennya agak gantung nih. Ada kemungkinan. Nah, tuh pas ketika di 16 dan 17 tadi. Tekan lagi. Nah, ini pas 20-21 juga begitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk lebih detail lagi. Kita coba analisis kenapa bisa ketika ditekan tadi langsung 2 kali ketekannya. Nah, sekarang ayo kita masuk lagi. Ketika tombol itu ditekan, tombol itu kan mekanik ya, sistemnya mekanikal. Kita nggak tahu nih bagian dalam push button ini di mana. Sekarang kita anggap ini yang bagian atasnya. Oke. Kemudian bagian dalamnya itu begini. Oke. Gini. Tuh ya. Kemudian kita katakanlah di sini ada pegas. Oke. Nah, kemudian kita katakanlah di sini ada kontaktornya dan di sini ada kontaktornya. Oke. Jadi ketika dia ditekan, maka yang hijau dan yang kuning ini, oke, yang bagian ini nih, dua ini nih akan terhubung. Yang artinya ketika terhubung itu ini akan nyatu, jadi arus mengalir gitu ya. Nah, ada kemungkinan ketika kita nekannya tidak terlalu kencang atau kita gantung gitu ya. Jadi posisinya ini ngambang di sini. Sekarang kita perbesar. Misalkan ini yang hijaunya, ini yang kuningnya, gitu ya. Ketika diperbesar ada kemungkinan ini nyentuh dikit, gitu loh. Ini nyentuh dikit, terus nanti kelepas, terus kesentuh lagi gitu. Nah, ada kemungkinan hal yang seperti itu. Terus gimana cara kita mengatasinya? Sekarang kita bikin di sini mengatasi masalah ini dengan membuat variabel bertipe angsa long untuk si timer kita isi dengan 0. Oke. Nah, terus di sini timer kita isi dengan minus. Selanjutnya di sini
kita isi dengan jika kita bikin di dalam kondisi if yang ini. Di sini if timer milis kita kurangi dengan timer lebih besar dari katakanlah 100 milisecond, baru ini kita update. Gitu ya. Nah, jadi ketika saya jelaskan ulang. Jadi ketika misalkan di sini ada kontak sekali, ini kita proses tekan gitu ya. Di sini kontak sekali, kemudian akan terkontak lagi seperti ini. Ini udah benar-benar rapet. Ini kontak lagi. Nah, sekarang kita asumsikan kejadian kontak yang pertama dan kontak yang kedua ini selisih waktunya hanya sekitar kurang dari 100 milisecond. Nah, nanti 100-nya ini bisa kita ganti dengan angka yang lebih besar kalau misalkan masih terjadi 2 kali pembacaan dari kondisi push button kita. Nah, sekarang mari kita coba lagi gimana hasilnya. Coba kita upload ya. Selesai diupload. Sekarang coba kita tekan. Masih ada tadi ya, pas dilepas sekali. Kita cek lagi. Ini yang ke-9. Ke-10, ke-11 masih ada. 12, 13, 14, 15, 16. Ini kalau kita nekan normal. Masih ada ternyata. Coba lagi. Kemudian kita ganti ini jadi 200. Terus kita coba lagi. Sekarang kita lihat hasilnya. Nggak ada lagi. Tekan terus. Masih ada beberapa. Coba kita tekan lagi. Berarti ini kita ganti lagi di 200, di 500 coba ya. Kita upload sekali lagi. Sekarang kita lihat hasilnya. Ini malah 22. Ada kondisi di mana dia langsung keterima 2 ya. Nah, sekarang kita analisis lagi di mana letak kesalahannya. Ada yang kurang. Kita kurang tambahin ini kesalahan sih, kesalahan yang cukup fatal. Kita belum memperbarui nilai milis kita. Sekarang ini udah kita dapatin.
Oke, kemudian ini coba kita ulang dari yang nilai 100 lagi. Oke, sekarang kita upload. Oke, kita press. Oke, masih ada 2 ya tadi pas di sini di 10 dan 11. Oke, 14 15. Oke, di 21 dan 22. Oke, sekarang kita ganti 200 saja. Oke, kita coba lagi. Nah, kalau terlalu cepat dia nggak bisa juga. Nah, karena delaynya 200. Nah, gimana kita menampilkan press ke sekian dari nilai counter kita dan mengupdate nilai counter itu mesti lebih besar dari 200 milisecond. Oke, kalau terlalu cepat tidak bisa. Oke, begini cukup. Oke, ini hasil kita. Bisa jadi berbeda-beda. So, ini kita bikin aja sebagai konstanta winteger 16 underscore t. Ini kita kasih const, terus kita kasih interval namanya kali ya. Interval diisi dengan 200. Oke, kemudian interval ini kita copy ke sini. Oke. So, kita punya sistem ini untuk memastikan bahwa ketika tombol ditekan itu benar-benar hanya sekali, yaitu on push button. Oke, ketika tombol ditekan. Nah, jadi kita udah praktekkan ini. Sekarang ini hasilnya. Silahkan cek di deskripsi untuk keterangan lengkapnya. Kemudian untuk video lainnya mengenai komponen-komponen yang kita gunakan seperti MILI, seperti penggunaan pin push button, input digital gitu ya, itu bisa dicek di deskripsi. Mungkin ada video yang sudah pernah saya buat sebelumnya, nanti saya akan update di deskripsi video ini. Oke, terima kasih.